Rahimah, Bu. Bu Rahimah ya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin membesarkan anak saya. Oh. Sudah beberapa hari ini dia lesu gitu, kurang bersemangat dalam aktivitasnya gitu. Baik. Sebelumnya saya data terlebih dahulu ya nama adiknya. Nama adiknya siapa? Novi. Novi ya, adik Novi. Umurnya Ibu? Umurnya 5 tahun. 5 tahun? Lebih 2 bulan. Lebih 2 bulan. Kemarin untuk lahirnya normal atau sesar Ibu? Sesar, Bu. Sesar ya. Iya. Di rumah sakit? Iya. Mohon maaf Ibu, untuk usia kelahirannya kemarin prematur atau normal Ibu? Prematur, Bu. Prematur ya. Baik. Ya. Baik. Untuk nama ibunya siapa? Nama saya Rahimah. Ya, untuk tempat tanggal lahirnya Ibu? Saka 12 Juni 1995. Alamatnya Ibu? Alamatnya Sleman. Sleman ya. Untuk pekerjaannya? Guru. Ya. Untuk lulusannya Ibu? Lulusannya sarjana. Sarjana ya. Nomor teleponnya bisa dihubungi? 0823 Ya. 1483 Ya. 3382. Saya minta data dari suaminya ya? Iya. Nama suaminya siapa Ibu? Bapak Nur. Bapak Nur ya. Usianya? Usianya 28 tahun. 28 tahun. Untuk pekerjaannya Ibu? Pekerjaannya PNS. PNS ya. Lulusannya? Lulusannya sarjana. Sarjana. Untuk alamatnya sama? Alamatnya sama ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi? 08 Ya. 23 Ya. 16 Ya. 72 Ya. 80. Baik, terima kasih Ibu ya sudah saya lengkapi juga data-datanya. Sebelumnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan dulu untuk adiknya ya Bu ya. Baik Bu, untuk tadi saya sudah melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Nah, untuk adik Novi usia 5 tahun 2 bulan ya. Untuk suhunya tadi alhamdulillah normal 37 derajat Celcius. Untuk respirasinya juga normal 34 kali per menit. Nah, untuk HB-nya juga tadi 11,4 ya Bu ya. Iya. Itu termasuk anemia karena pada usia 2-6 tahun itu normalnya 11,5 sampai 13,5 Ibu. Gitu ya. Untuk pemeriksaan fisik semuanya alhamdulillah normal. Tetapi tadi pada pemeriksaan konjungtiva pada bagian mata itu agak pucat Ibu karena diakibatkan oleh anemia itu tadi. Begitu ya Bu ya. Nah, tadi Ibu keluhannya itu adiknya lesu terus lemas gitu ya. Nah, aktivitas sehari-harinya Ibu adiknya apa? Adiknya sudah masuk sekolah Bu. TK kecil. Oh, TK kecil. Biasanya kalau sekolah diantar atau sendiri Ibu? Saya antar Bu. Oh, Ibu yang antar langsung ya. Baik. Untuk biasanya aktif aja Bu bermainnya? Iya, biasanya aktif. Tapi semenjak belakangan ini lemas begitu. Begitu. Ibu tadi pekerjaannya guru ya Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu bekerja, itu biasanya adiknya sama siapa kalau di rumah Ibu? Biasanya saya titipkan sama neneknya Bu. Sama neneknya. Oke. Ya, baik. Untuk pola makannya gimana Ibu? Anak saya itu kurang mau kalau dikasih sayur sama makan buah-buahan itu dia nggak mau. Oh, nggak mau. Iya. Jadi makannya itu? Dia tuh sukanya makan yang kayak nugget, ayam goreng, gitu aja. Oh, yang kayak instan gitu ya. Baik. Jadi adiknya nggak mau makan sayuran dan buahan ya Bu ya. Sebelumnya itu adiknya memang nggak mau atau mau begitu? Nggak mau Bu, susah. Memang susah ya, dari dulu ya. Baik. Kalau begitu
tadi dari hasil pemeriksaan kan HB-nya 11,4 ya Bu ya, itu termasuk dalam anemia. Nah untuk sebelumnya apakah Ibu tahu anemia itu apa Ibu? Begitu? Yang saya tahu itu anemia itu kekurangan sel darah merah begitu ya Bu? Oh iya, ya benar ya Bu ya. Jadi anemia ini terjadi ketika ada penurunan jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh Ibu. Begitu. Bisa jadi itu diakibatkan karena kurangnya zat besi itu, karena adiknya tadi nak mau makan sayur, nak mau makan buah juga, lalu kurangnya asam folat atau vitamin D, lalu ada faktor keturunan juga Ibu. Apakah keturunan dari keluarga ada yang anemia Ibu? Oh saya itu waktu remaja itu kan Bu, Ya. menstruasi itu sering kekurangan HB juga Bu. Oh seperti itu. Iya. Ya, memang untuk salah satu penyebabnya juga menstruasi yang berat Ibu. Nah, ada juga BBLR atau berat badan lahir rendah. Kemarin adiknya lahirnya prematur ya Bu ya. Iya. Nah, untuk berat badannya bagaimana Ibu? Itu sekitar 2 kilo 400 Bu atau 2.400 ya Bu. Oh begitu. Baik, itu termasuk berat badan lahir rendah juga ya Bu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan anemia juga. Nah anemia ini juga sangat mempengaruhi sekitar 24,8% populasi dunia Ibu. Jadi dunia terus termasuk juga Indonesia gitu Bu ya. Itu memang lagi menjadi permasalahan begitu ya Bu ya. Nah untuk makanan tadi adiknya kan nggak mau makan sayur ya Bu ya, nah mau makan buah juga. Tapi aktivitasnya bagaimana Bu sehari-harinya? Aktif aja sama teman-temannya begitu? Iya aktif Bu. Kalau sore dia ngaji juga masih sama Iya. teman-temannya gitu. Kadang main-main juga. Ya, oh begitu. Jadi kalau misalnya di rumah itu sama mbahnya Iya. itu dikasih maem ya dibiarkan begitu aja. Iya dikasih yang dia suka aja Bu. Oh begitu. Yang penting maem gitu ya Bu Iya. ya, biasanya orang tua begitu ya. Baik. Untuk berat badannya Ibu tahu? Kalau sekarang itu 13 kilo ya. 13 kilo ya. Itu juga biasanya kalau misalnya kebanyakan makan seperti junk food, terus makan makanan yang mengandung banyak lemak juga bisa mengakibatkan obesitas juga ya Bu ya. Nah mungkin ini tadi lesu dan lemasnya itu dikarenakan anemia itu tadi ya Bu ya. Iya. Nah jadi nutrisi yang bisa Ibu berikan itu ya tadi yang pertama sayuran hijau ya Bu ya. Nah karena pada sayuran terdapat sumber zat besi yang terbaik Ibu, seperti bayam, kubis, lalu sawi itu. Sebenarnya dalam sayuran itu banyak zat besinya Ibu. Tetapi berhubung adiknya itu susah ya buat makan sayuran atau buahan, itu bisa juga dengan daging merah Ibu. Daging merah. Daging merah itu kayak daging sapi juga itu bagus. Kalau misalnya adiknya tadi nggak mau makan sayur ya makan daging kayak gitu. Jangan yang kayak misalnya ayam goreng terus nugget boleh, tetapi sesekali aja ya Bu. Oh iya. Nanti kalau misalnya sampai rumah bisa diberitahu sama neneknya untuk membatasi makanan seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya daging merah itu bisa juga disarankan juga berpasangan dengan makanan kayak vitamin C seperti tomat, brokoli, jeruk, paprika merah gitu ya Bu ya. Bisa juga itu biasanya ada vitamin suplemen makanan juga itu bisa digunakan ya Bu ya. Lalu yang ketiga juga makan bisa seperti kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah kacang-kacang ini bisa almond, biji labu juga bisa Ibu. Nah biasanya biji labu bisa disangrai lalu seperti kuaci begitu ya Bu ya. Nah seperti itu. Nah yang berikutnya juga seperti makanan laut. Nah makanan laut ini bagus juga
juga seperti tiram, kerang, udang, sarden, terus ikan salmon itu kaya akan proteinnya juga itu bagus juga. Lalu pada telur ayam juga ibu itu bisa juga. Nah salah satu sumber protein juga dari hewan telur ayam ini Bu ya. Yang selanjutnya itu tahu. Tahu itu kan terbuat dari kacang kedelai ya Bu ya. Nah dalam 100 gram itu terdapat 5,4 mg zat besi. Nah jadi tahu ini juga bagus untuk yang anemia begitu ya Bu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Ibu? Mungkin cara saya mengolah Bu, makanannya. Iya. Baik. Cara mengolah namanya anak-anak ya Bu ya, pasti kadang bosen kalau menu yang ini yang hari ini itu terus besoknya kayak gitu lagi pasti bosen ya. Nah itu nanti ibu bisa divariasikan lagi seperti misalnya sayur-sayurnya itu dibentuk seperti apa boneka atau gimana variasi ibu begitu ya. Tapi kalau misalnya sayuran itu adiknya tidak mau, nah itu bisa juga dikasih daging, misalnya nasi itu nanti bisa dicampur sama dagingnya itu juga bisa begitu, kayak bubur juga bisa begitu ya Bu ya. Lalu juga membatasi seperti snack ciki-ciki itu gitu ya. Dan intinya diberitahu sama neneknya yang mengasuh begitu ya. Intinya untuk makanan, untuk cara mengolahnya yaitu tadi divariasi, misalnya hari ini itu maamnya sama nasi terus sama ikan, terus besoknya apa lagi begitu. Harus kreatifnya Ibu. Karena anak-anak tuh suka memang kayak bosen, kadang lihat temennya makan ini pengen, terus nggak suka sedikit nggak mau lagi gitu, ada traumatis begitu ya Bu ya. Jadi ibu bisa mencari di Google begitu ya Bu ya, banyak sekali itu cara-caranya untuk gimana supaya adiknya bisa nafsu makan seperti itu ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Mungkin sudah cukup ya. Baik, untuk kesimpulannya semuanya itu jadi yang pertama pola makannya itu tadi, lalu nanti diberikan bukan menasehati ya, memberitahu aja Bu dengan neneknya apa-apa saja yang harus diberikan sama adiknya, terus apa aja yang nggak harus diberikan adiknya begitu ya. Untuk kegiatannya juga tadi sebelumnya normal-normal aja Bu ya, aktif aja ya. Jadi ya itu tadi, karena adiknya tidak mau makan sayur, nggak mau makan buah ya, jadi anemia itu tadi. Yang penting adiknya aktif aja, mungkin karena tadi anemia itu tadi jadi adiknya sedikit lesu, lemas gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah membiasakan makan makanan, maksudnya mengganti makanan yang sebelumnya jadi yang baru, seperti makan makanan yang bernutrisi, insya Allah adiknya pulih semula seperti itu ya Bu. Memang perkembangan anak-anak itu naik turun begitu. Yang penting ibu kalau misalnya walaupun tidak bisa memantau terus-terusan, yang penting nanti siapa yang mengasuh itu diberitahu begitu ya Bu ya. Jadi dari semua yang saya beritahu, saya sampaikan, sudah paham Ibu? Sudah ya. Baik. Jadi sebelumnya Ibu bisa menyebutkan apa saja makanan yang bisa diberikan untuk adiknya gitu. Makanan yang bisa diberikan itu bisa sayuran hijau seperti bayam, terus ada
sarden, Mm-mm. nah tahu juga Bu. Baik, alhamdulillah Ibu sudah memahami ya Bu ya. Nah, untuk penyebabnya itu tadi bisa karena kurangnya zat besi, asam Iya. folat, karena keturunan juga, lalu BBLR juga begitu ya Bu. Tapi tidak apa-apa untuk adiknya. Insya Allah nanti kalau misalnya seiring berjalannya waktu, insya Allah adiknya pulih begitu ya Bu. Nanti pasti aktif kembali. Mungkin ini karena adiknya lagi apa? Lagi itu tadi pengaruh dari anemia itu tadi, jadi mungkin agak lemas lesu begitu. Begitu ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah berkunjung ke sini, sudah bersedia juga saya berikan KIE ya Bu ya. Terima kasih. Semoga adiknya juga sehat-sehat selalu begitu ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada keluhan apa bisa Ibu datang lagi begitu ya Bu ya. Baik, ini tidak ada yang ditanyakan Bu? Sudah cukup ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.